Kalaupun ada kan hanya bertahan aja, tapi tidak terjadi perkembangan. Yang menurut saya ya memang agak sama dengan kalau misalkan Jerman mau mengembangkan mangga, tidak bakalan bisa berkembang karena dia akan membuat greenhouse yang diatur suhunya. Pasti tidak akan bisa seperti Probolinggo yang punya greenhouse alam. Ya, sistem kontrolnya ada di langit. Karena memang mangga di sana cocok. Oleh karena itu saya kira teman-teman dari pertanian barangkali ini perlu menjadi salah satu pemikiran mana sebetulnya yang relevan atau sesuatu yang sifatnya hanya seperti fancy untuk kesenangan atau untuk sesuatu yang sifatnya aneh, uniqueness gitu. Membuat bonsai dari apa itu? Beringin. Itu bukan nilai beringinnya kan, tapi keunikan. Tuh, ada pohon besar kok bisa tumbuh di batu sehingga jadi kecil. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita kemudian menempatkan apel batu sebagai sumber pendapatan daerah, saya kira pasti keliru. Karena tidak bisa ditingkatkan produktivitasnya secara besar-besaran. Karena ini subtropis. Di sini untuk bisa tumbuh obatnya yang harus diberikan sangat banyak. Nah, oleh karena itu Ibu dan sekalian, kalau kita lihat ini merupakan tantangan kita semua. Bagaimana kita melakukan redefinisi, ya, serta menjamin keberhasilan proses pembelajaran di era teknologi informasi dan komunikasi, dan bagaimana prestasi pembelajar dapat ditingkatkan dan dikembangkan melalui dukungan. Ini yang harus dipikirkan oleh seorang dosen. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan bahannya, tapi bagaimana dua hal ini bisa dijawab. Nah, tadi yang kita katakan ada 3 gelombang, ya, pembelajaran yang mengalami transformasi. Kalau yang pertama tahun 80-an, education as delivery of knowledge and skill. Kalau sampai hari ini Ibu masih berada di situ, berarti kita sama dengan masih berada di era tahun 80. Yang kedua, pembelajaran hanya ditujukan untuk mencapai, ya, menerima dan mencapai ilmu pengetahuan dan skill. Oleh karena itu tolak ukurnya UTS, UAS ini kalau kita lihat. Tetapi second wave of learning di sini education merupakan satu layanan interaksi antara klien dan stakeholder, ya. Dan belajar adalah merupakan salah satu bentuk mengkonstruksi, ya, social construction dalam hal apa? Kalau kita lihat bagaimana setiap kali pertemuan ini bisa kita hasilkan sebuah kepuasan pelanggan, ya. Kemudian ekspektasinya adanya perubahan pasar yang semakin kompetitif, tapi tidak hanya sekedar menerima pengetahuan dan skill. Nah, pada gelombang yang ketiga kalau kita lihat di sini sudah merupakan satu hal yang kompleks, ya. Learning as multiple and sustainable development in complicated local and global context in a new era. Gabungan antara teknologi, budaya, ya, politik, intelijensia dan sebagainya. Ini sekarang yang harus kita konstruksikan di dalam proses pembelajaran. Mahasiswa kalau kita bicara tentang masalah itu, bicara tentang padi, tidak cukup hanya kita bicara tentang bagaimana menanam padi, bagaimana nilai guna padi, politik perberasan apa yang sekarang ini terjadi.
obat, yang bicara tentang khasiat obat. Apa isinya salah satu obat? Apa yang terjadi dengan perdagangan obat? Bagaimana kita bisa mencari alternatif obat? Sesuatu yang kompleks yang harus dijawab. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang seperti ini yang paling cocok memang sistem blok seperti yang dikembangkan di yang lain nggak ada ya? Suaranya nggak putus-putus. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, seorang dosen sekarang dituntut lebih kompleks. Anda tidak cukup hanya menguasai ilmu. Kalau saya sekarang mengajar tentang ilmu nutrisi ternak, saya tidak cukup hanya menjelaskan tentang bagaimana satu pakan itu susunan kimianya. Tidak cukup hanya di situ. Kita harus bisa siap alternatif apa kalau ini tidak ada. Bisakah kita membuat struktur yang seperti itu dengan teknologi yang ada? Mahasiswa juga semakin ingin tahu kalau diberi makanan seperti itu hasilnya seperti apa. Apakah kalau kita memberikan makan pada seekor ternak, bobot badannya naik sama-sama 1 kilo, itu sama-sama kualitasnya? Belum tentu. Satunya makanan A menghasilkan 1 kilo pertambahan bobot badan per hari, tapi isinya lemak. Yang B isinya banyak ototnya. Mana yang akan lebih bermanfaat? Nah, di sini seorang dosen akan dituntut lebih komprehensif di dalam menyiapkan materi. Jangan cuman ya mahasiswa dibiarkan untuk pasif. Ibu bapak sekalian, nah dengan demikian maka pengaruh multimedia ini dalam pembelajaran sangat tergantung dari berbagai faktor, yaitu antara lain bagaimana penguasaan seorang dosen terhadap TIK, materi yang disiapkan, inovasinya, motivasi apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa, serta pengetahuan dasar peserta didik dan dukungan fasilitas. Ini sangat menentukan sekali di masa yang akan datang. Nah, dari salah satu buku tentang model of multimedia effect on learning, Heide dan Heide's model di sini dijelaskan sebagai berikut. Kalau ini adalah merupakan proses pembelajaran yang sifatnya komprehensif, ya, menyeluruh, tidak hanya menghafalkan, tapi juga ada aplikasinya. Maka coba Anda lihat, di sini ada satu kontrol yang dimiliki oleh seorang pembelajar. Itu adalah berupa time on task, interactivity, and navigation, yang kemudian bisa menghasilkan atensi. Ini bisa dirangsang dari visual input atau auditory input. Auditory input, seorang dosen harus bisa melakukan suatu narasi dan instruksi yang betul-betul bisa sistematis, mudah untuk ditangkap. Dari sisi visual, ada teks, ada foto, video, animasi, barangkali. Atensi inilah yang kemudian bisa mendorong memori itu bisa bekerja melalui satu proses. Harus dia menghasilkan satu modalitas, dual coding, cognitive overload, interference, rehearsal, cognitive linking, yang semuanya ini kalau kita lihat dari visual akan bisa menghasilkan motivasi seperti tadi saya tunjukkan dari video, ya, motivasi biasanya didorong oleh imajinasi. Faktornya bisa ekstrinsik dari luar atau intrinsik. Tetapi auditory di sini kita bisa melihat, ya, style kita kalau mendengarkan suara yang memang cocok dengan telinga kita akan bisa menjadikan sesuatu yang mengena, ya. Apakah itu kalau kita melihat yang di permukaan saja atau menyeluruh, aktif atau pasif,
visual atau verbal, dan ini 4 Kolb style. Ini Kolb itu nanti ada mengenai teori tentang bagaimana belajar menurut Kolb, yang saya kira tempatnya tidak di sini.